Orang yang berzodiak Scorpio, ya, ini untuk masuk di bulan Februari ini, apakah Anda mendapatkan karma balasan yang baik atau karma balasan yang jahat? Di sini tergantung dari apa yang kita rasakan, ya, berpengharapan tinggi, apakah itu bisa tercapai dengan baik atau sebaliknya. Di sini untuk orang zodiak Scorpio itu biasanya tajam, panca inderanya juga lumayan, ya. Tidak takut akan lelah, tidak akan takut yang namanya terbebani. Kadang orang yang zodiak Scorpio, dia tuh hampir sama sifatnya dengan orang berzodiak Taurus, ya. Di luar memang kelihatan sangat kuat, tapi di dalamnya sebenarnya sangat lemah lembut, ya. Di sini untuk orang zodiak Scorpio, orangnya tegas, berperilaku yang sangat menarik sekali, ya, sehingga orang banyak segan dan lebih banyak berwibawa di hadapan semua orang. Jadi untuk orang zodiak Scorpio, bagaimanakah dengan sifat wataknya itu, apakah mendapatkan karma balasan yang baik atau jahat di bulan Februari? Halo teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, video di channel YouTube. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru setiap harinya. Oke teman-teman, di sini tetaplah semangat dan saya doakan selalu mendapatkan suatu harapan yang luar biasa di bulan Februari di tahun 2021. Ya, tetaplah semangat dan tetaplah jangan pudar oleh segala sesuatu, karena memang yang pudar belum tentu terasa pahit, tapi akan terasa manis di kedepannya. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan orang yang berzodiak Scorpio di bulan Februari ini, apakah Anda bakal mendapatkan karma balasan yang baik atau yang jahat. Ya, di sini saya akan merapikan dulu kartunya, ya, dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan rapikan dulu tanpa menghabiskan waktu Anda, ya. Oke teman-teman, di sini saya udah merapikan kartunya. Di sini apa sih yang bakal terjadi? Ya, di sini ada karma balasan yang baik dan karma balasan yang tidak baik. Nah, jadi di sini, ya, kalau saya lihat di sini, ya teman-teman, ya, saya akan membukakan 2 kartu, 3 kartu, ya teman-teman. Jadi di sini apakah bakal terjadi dan apakah Anda mendapatkan suatu kedua-duanya atau karma balasan yang baik di antara salah satunya, ya. Di sini saya akan buka dulu kartunya. Jadi di sini saya akan lihat dulu kartunya. Nah, amarah dan kebosanan, kebetean, ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di bulan Februari ini Anda kurang banyak bersabar, kurang bijaksana, emosi meluap-luap, ya. Kenapa bisa begitu? Coba saya akan buka dulu 5 kartu pertama, ya. Nah, di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kejengkelan, ya, semuanya itu udah tidak tercapai, tidak terpenuhi dengan baik. Ini adalah suatu harapan, ya. Di sini tidak ada orang yang datang mengganggu jiwa Anda di bulan Februari, tapi entah mengapa Anda ini bakal terjadi, ya, ada suatu harapan yang kurang bagus sekali, dan ini juga banyak kekecewaan sehingga uang yang didapatkan, uang yang dikeluarkan juga tidak seberapa dengan pengorbanan Anda, ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan dulu suatu gambaran. Jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa di bulan Februari ini zodiak Scorpio ini banyak suatu pengorbanan yang saya lihat sih memang sia-sia, ya. Kenapa bisa bilang begitu? Karena sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lupa diri, terus juga emosi Anda juga meluap-luap, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga
Anda cuma taunya mengorbankan sesuatu ya. Mengatakan bahwa suatu gambaran banyak rezeki belum tentu bisa mendapatkan suatu keuntungan. Ini yang saya lihat Anda pengambilan keputusan sangat ceroboh sekali, kurang bisa mengambil suatu keputusan, sehingga apapun yang Anda harapkan kurang bisa berjalan dengan mulus ya. Nah, di sini terkadang orang yang berzodiak Scorpio nggak seharusnya itu selalu bersikap lebih tegas pada diri sendiri ataupun disiplin, karena cara berpikir kita tuh harus juga bijaksana ya. Sesuatu hal yang memang bisa Anda dapatkan, bisa. Cuman, ya suatu energi, suatu rasa semangat, suatu harapan, Anda kurang jeli dalam mengambil keputusan. Rencana tujuan sebenarnya sih sebelumnya sudah dikerjakan dengan baik, sudah ditata rapi, cuman akhirnya kerjakan di tengah jalan banyak mengalami kendala, kesulitan yang memang harus Anda jalani. Seharusnya apapun itu tidak perlu Anda alami, tidak perlu Anda kerjakan dan perlu Anda jalani. Anda sendirilah yang mendapatkan itu semua perlakuan yang tidak baik. Anda mengambil kata jalan A, tapi Anda mengambil kata jalan B. Anda mendapatkan yang B, tapi Anda mendapatkan yang C. Nah, ibaratnya di sini teman-teman, itu yang bakal terjadi. Makanya di sini kurang bijaksana, disiplin sudah, tegas sudah, bijaksana juga belum. Akhirnya semuanya itu pengambilan keputusan kurang bagus untuk Anda dapatkan ya. Coba di sini saya akan lihat dulu ya. Karma balasan jahat dan karma balasan yang baik. Karma balasan yang jahat dulu saya akan lihat dulu ya. Nah, ini karma balasan yang jahat ya. Ini karma balasan yang jahat. Ini ada senang, ada bahagia, ditandai dengan kata kartu king, kartu raja ya. Di sini ada bahagianya, ada senangnya, ada kecewanya, ada sedihnya. Jadi 3 kartu ini mengatakan bahwa ya 50-50 lah ya, setengah-setengah ya. Coba di sini saya akan lihat dulu karma jahatnya seperti apa sih, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini karma jahatnya ini ya, karma buruknya ini sebenarnya sih ada sesuatu hal yang baik datang. Di sini ada banyak dewa penolong, cuman di sini banyak halangannya, ya. Nah, jadi di sini Anda bukannya mendapatkan suatu karma balasan yang jahat, tapi Anda juga mendapatkan suatu karma balasan yang baik. Itu semua tergantung dari perbuatan Anda, ya. Ini ada suatu hal yang baik, ini ada dewa penolong, tapi di sini ditandai satu kartu king, raja. Ini mengatakan bahwa Anda kurang bijaksana dalam pemakaian uang, banyak pengorbanan yang sia-sia, hasil yang didapatkan semua banyak halangannya, tidak mendapatkan apapun itu, ya. Di sini juga dewa penolong, ini hal yang baik, semuanya itu semua ya setengah-setengah lah. Makanya tadi di sini mengatakan bahwa Anda tuh setengah bahagia, setengah senang, setengah kecewa ya di sini ya teman-teman ya. Bisa dibilang Anda bukannya hanya mendapatkan satu karma balasan yang tidak baik, tapi karma balasan yang jahat juga, karma balasan yang baik juga berbarengan, saling menghampiri Anda ya. Nah, baik buruknya Anda dapatkan, Anda yang alami, Anda rasakan. Ya, kenapa bisa bilang begitu? Coba saya akan lihat lagi untuk karma balasan baik ya. Untuk karma balasan yang baik ya, ini ada suatu orang yang dewa penolong ya. Nah, tapi itu semua itu kembali dari penilaian Anda, dari cara berpikir Anda. Karena di sini zodiak Scorpio kurang bisa berpikir bijaksana, berpikir lebih sportif ya. Bisa dibilang ya kurang lah dalam melakukan sesuatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini ini adalah suatu dewa penolong yang bisa mendatangkan suatu hoki rezeki ya. Ini dewa penolong orang yang berkulit sawo matang, tinggi tegak, badan berisi.
Tapi di sini Anda perlu banyak berdoa, perlu banyak berpengharapan tinggi sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, sukses. Di sini zodiak Scorpio di bulan Februari ini Anda bisa mendapatkan suatu keuntungan. Cuman yang seperti yang tadi saya katakan, Anda mengalami suatu kegembiraan, kebahagiaan, tapi juga dilandasi dengan kekecewaan. Nah, hoki rezeki ada, tapi sebenarnya pemikiran Anda kurang tajam ya. Bisa dibilang Anda itu dengan sifat Anda itu bisa dibilang ya kurang lah ya dalam melakukan sesuatu. Bisa dibilang Anda ceroboh dan teledor dalam melakukan sedikit perjalanan bisnis Anda, kehidupan Anda. Di sini juga Anda kurang bisa menghargai diri sendiri ya. Jangankan orang lain, diri sendiri aja Anda lupa untuk cara bagaimana untuk menghargai ya. Jadi di sini Dewa Penolong Anda ya tetaplah harus rajin berusaha, rajin bekerja keras, tetaplah banyak berdoa karena memang itu semuanya itu nanti akan mendapatkan suatu hasil yang benar-benar bisa Anda harapkan ke depannya. Nah, di sini saya akan buka lagi untuk karmanya itu yang baik, itu yang seperti apa ya. Karma yang baik itu ada dapat rezeki ya, cuma rezekinya itu masih kurang. Anda lebih banyak mengorbankan sesuatu tapi yang hasilnya cuma paling 10-20% doang. 80% lebih banyak mengorbankan. Nah, di sini banyak sia-sianya. Jadi di sini ada Dewa Penolong, di sini ada seorang pria, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, wanita ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, orang berkulit hitam ya, rambutnya lurus, ini rambutnya ikal. Nah, di sini ada satu raja dibarengi dengan tanda suatu keyakinan. Ini mengatakan bahwa Anda bisa berjalan dengan lancar sesuatu sukses harapan yang Anda jalankan. Ini ada suatu harapan yang baik ya, cuman di sini ya kembalilah semua ke keputusan Anda, cara berpikir Anda. Jadi di sini bukannya Anda tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Di sini ya semua kembali kepada diri Anda sendiri, berkeyakinan tinggi, punya keteguhan hati, punya prinsip, boleh, asal bijaksana juga perlu. Dalam penggunaan uang, jangan hanya bisa keluar, tapi tidak bisa mendapatkan suatu harapan yang baik. Bisa keluar tapi nggak bisa masuk, ya. Hanya keluar-keluar terus, pengorbanan yang sia-sia, akhirnya Anda terjerumus dalam suatu hal yang nggak baik. Jadi ya teman-teman di sini untuk orang yang berzodiak Scorpio di bulan Februari bukannya tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Asalkan dibarengi suatu hati dan pikiran, jiwa yang mantap, melakukan sesuatu itu dengan penuh kehati-hatian dan jangan terjerumus oleh kata-kata omongan orang yang tidak berarti. Jadi di sini untuk orang yang berzodiak Scorpio udah cukup dimengerti ya teman-teman. Di sini kali ini saya akan membuka dulu pesannya yang terakhir untuk apa yang di bulan Februari sehingga zodiak Scorpio jangan sampai lengah melakukan sesuatu ya. Jadi di sini untuk orang yang berzodiak Scorpio, satu, jangan lengah, jangan melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya. Jangan terlalu banyak mengorbankan sesuatu karena akhirnya itu adalah sia-sia. Di sini pesannya mengatakan bahwa penuh dengan rasa semangat yang tinggi ya, peduli dan perhatian dengan lingkungan sekitar Anda. Cuman di sini Anda harus lebih banyak bersabar dan banyak berpengharapan suatu hal yang baik. Di balik itu semua pasti ada ujian dan cobaan, tetapi itu semuanya pasti bisa lewat dengan secepat mungkin. Asalkan Anda bisa berpikir jernih, melakukan suatu masalah dengan penuh harapan dan dapat terselesaikan dengan secepatnya dan tidak menunda-nunda waktu. Oke, teman-teman di sini pesannya untuk orang zodiak Scorpio udah tahu ya. Jadi di sini Anda perlu banyak pembenahan diri sehingga di bulan Februari tidak mendapatkan suatu kerugian yang cukup besar yang bisa membuat Anda tuh jadi lupa diri dan tidak mendapatkan suatu harapan baik. Oke, teman-teman di sini jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya di deskripsi channel YouTube saya ini ya. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe supaya selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan supaya dapat terjadi suatu kehidupan yang baik dan bisa dijalankan suatu hal yang positif.
Jadi di sini teman-teman, Evan Jaya sudah selesai meramalkan hasil ramalan untuk orang zodiak Scorpio. Jangan lupa selalu menonton info ramalan saya terbarunya setiap harinya ya. Kali ini teman-teman, ramalan ini sudah selesai, ya anggaplah sebagai permainan ataupun sebagai hiburan saja. Jika sesuai ya Anda berpikir positif dan Anda syukuri ya. Di sini ramalan sudah selesai, jangan lupa tetaplah semangat dan menjadi teman-teman yang subur, yang setia, yang selalu menanti-nantikan info ramalan saya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.